Ganti. Ini di mana? Oh, satu pin. Kita nomor PAP. Mana ya? Ya ini lagi copot Pak, mau ganti ini. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Ya di sini. Kemudian apabila membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisyhab MA dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 255 jilid kedua menjelaskan bahwa ayat ini memberikan 3 tuntunan kepada kita sebagai pesan moral yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bersikap lemah lembut baik terhadap lawan maupun lawan. Yang kedua, bersikap lapang dada, mudah memberi ampun atas setiap kesalahan. Yang ketiga, musyawarah sebagai tradisi dalam setiap pengambilan keputusan. Apabila 3 grand strategi yang dicontohkan oleh Rasulullah tersebut dapat diteladani oleh para pemimpin kita, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bangkit dari keterpurukan dan krisis multidimensi yang berkepanjangan. Sebuah senandung mengingatkan kita, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh jalan, mengajar arti kesabaran, menjuang pendiri kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, Tuhan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Sebagai kesimpulan, panggung sejarah diperankan oleh putra terbaik dunia yang patut menjadi figur panutan para pemimpin bangsa. Kita teladani keindahan dan kemuliaan akhlaknya untuk meraih masyarakat yang madani yang paripurna. Akhirnya, syarahan ini kami tutup dengan sebuah pantun. Ilmu manfaat di dalam hati tak pernah sare alih-alih bang. Selama hukuman di aman sabi, pahala nule serta rasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pelajaran pertama tadi kita saksikan dari Ibu Pusan dari Kecamatan Dangka dengan Karina Ulfa sebagai pensyarah, Desi Amanda sebagai tilawah dan Putri Aisyah sebagai tari tilawah. Selanjutnya kita panggilkan peserta pemenang nomor 722 dengan judul syarahan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Bersiap-siap pemenang nomor peserta 723.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah qailu wa nazzala minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan hadirin yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan umat Islam saat ini, terutama Indonesia, ialah umat yang tertinggal, terbodoh dan terbelakang jika dibandingkan dengan umat lain di dunia. Hadirin, mari kita perhatikan data berikut. Sumber daya alam Indonesia yang subur dan makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian Indonesia kini berada pada puncak krisis yang mengkhawatirkan dan menyebabkan kita memiliki hutang. Sehingga hadirin, setiap bayi yang lahir itu hanya berhutang. Pendidikan Indonesia yang dahulu pendidikan kita dari Malaysia kini malah menjadi terpuruk dan terbelakang. Tidak sedikit anak-anak yang putus belajar, banyak gedung-gedung sekolah yang ambruk karena tidak terurus. Guru-guru demonstrasi yang menuntut kesejahteraan. Bahkan tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetisi di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang paling memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan. Ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka-mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Timbul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya ialah karena kita, bangsa Indonesia, memiliki sumber daya manusia yang rendah. Oleh karena itu, kami 3 serangkai perwakilan pidana akan menyampaikan sebuah syarahan singkat dengan tema peningkatan kualitas SDM yang unggul menuju Indonesia maju. Dan hadirin yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh orang kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
yang meninggalkan keturunan mereka yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tadi menurut Imam Sayyidi dalam Munatul Nuzul fil Adab Nukul adalah berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang wafatnya Rasulullah. Ya Rasul, aku mempunyai harta yang banyak, sedangkan Boris hanya seorang anak wanita. Bolehkah aku mengedepankan 2/3-nya saja ya Rasul? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya saja ya Rasul? Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya berkata, jika kamu meninggalkan generasi penerusmu dalam keadaan berkecukupan, jauh lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan lemah, sehingga menggantungkan hidupnya pada kehidupan orang lain. Hadirin, kita kaji lebih dalam ayat tadi. Diawali dengan kalimat wal yaksha. Secara semantik istinbatnya, yaksha adalah sifat amar. Sedangkan kaidah usul fiqh mengatakan al-asl fil amri bil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian hadirin, wajib hukumnya bagi kita, kami dan saudara-saudara, untuk merasa takut jika meninggalkan generasi penerus di belakang kita dalam keadaan lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan hadirin? Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, mengatakan ada 5 kelemahan yang harus diwaspadai pada generasi muda saat ini, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah akal. Bahkan yang paling kita khawatirkan hadirin ialah lemah hatinya. Kenapa demikian hadirin? Sebab jika generasi yang kemudian kita memiliki iman atau akidah Allah, maka mereka akan berdampak kepada anak generasi kita yang terus dengan daya dan padukan menelantar coba. Tidak sedikit anak generasi kita yang terus dengan budaya pacaran, riset dan pergaulan bebas, hidup satu ruang tanpa diikatan perbuatan. Itulah hadirin dampak langsung dari sumber manusia yang harus kita waspadai. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam dalam pembentukan SDM yang berkualitas, berilmu dan bermasyarakat dalam berbagai majlis-majlis? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. Ya ayyuhan ladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin, sejalan dan sedalil dengan penafsiran tadi Profesor Dr. Syihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kalimat iman dan ilmu pada ayat tadi disebutkan secara beriringan mengandung arti bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari ilmu. Begitupun sebaliknya, manusia yang beriman tapi tidak berilmu, ia akan menjadi bodoh dan mudah diperdayakan. Sebaliknya hadirin, manusia yang pintar tapi tidak beriman, ia akan menjadi jahat, buas, panas, bosan, lebih panas daripada binatang buas. Betul hadirin. Pantas kalau Albert Einstein mengatakan, saya without religion Islam, but religion without saya Islam. Ilmu tanpa agama adalah buta, tetapi agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Dengan demikian hadirin, jelaslah bahwa sumber daya manusia yang diharapkan oleh bangsa ini ialah manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita berbangsa dari untuk mencetak sarjana pintar, Intelektual brilian, politikus cerdas, bahkan dituntut untuk mencetak orang-orang benar, insan-insan yang beriman, serta individu yang berakhlak mulia. Yang terkini hal tersebut, maka kami dari Pegada mengusulkan. Pertama, kepada para pemerintah selaku pengambil kebijakan, mohon agar pendidikan agama dan pendidikan moral diberikan porsi yang lebih besar dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Kedua, kepada orang tua, mohon didik anak-anak kita dengan pendidikan keimanan dan akhlak. Sebab orang tua sebagai motor penggeraknya pendidikan pertama dan utama. Jika disiapkan dengan baik, akan mampu melahirkan generasi yang baik pula. Ketiga, kepada seluruh warga negara Indonesia agar ikut berpartisipasi sesuai dengan skill dan profesinya masing-masing untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas. Hadirin, jika kita melakukan hal tersebut, insya Allah kami yakin negara kita akan mampu bersaing dengan negara lain. Dan bagi kita, insan beriman yang melakukan hal tersebut berarti telah melakukan amal saleh karena berguna bagi nusa dan bangsa. Tuhan hadirin yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, dari uraian barusan dapat disimpulkan bahwa untuk membangun bangsa ini dari keterpurukan dan keterbatasan diperlukan sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ialah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap, dan keterampilan yang cakap. Dan untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerjasama dan sama-sama kerja semua pihak, pemerintah, orang tua, dan masyarakat, sehingga mereka mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, sejahtera, dan bahagia di bawah perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hadirin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah
atas segala firman-Nya. Fatah Arab mengatakan, Al-Qaina birrahmah wal faradna bisalamah. Bertemu dengan rahmat, berpisah pun dengan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal rida wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan akan menyampaikan saja mencegah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya حقا للصائل والمحروم والصلاة والسلام على سيد الخير الأمراء وعلى آله وأصحابه الذين لله فاستوجبوا الأوفى ما بعد. Alhamdulillah. Puji bagi Allah yang telah menciptakan dunianya begitu indah. Sang Pencipta yang maha awal, yang maha akhir, maha tinggi, lagi maha besar. Dialah yang menciptakan langit, gunung-gunung yang menjulang, lautan penuh dengan gelombang, malam gelap serta siang terang benderang, dan ada berbalai panjang. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari panasnya mentari jahiliyah sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Penghormatan kami kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Hadirin yang kami muliakan, beberapa tahun belakangan ini Indonesia tengah dilanda bencana alam. Tentu tak ada satu pun orang yang berharap tertimpa bencana. Namun demikian hadirin, kehadiran bencana tidak dapat ditolak. Saat ini, dimanapun kita berada, kita dapat menyaksikan berbagai macam bencana, mulai dari tanah longsor, banjir bandang,
negara kita Indonesia tercinta ini berada pada wilayah kompleks area disaster zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya es di Antartika lautan terus terjadi, bahkan hampir terjadi di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Hadirin, kini Ibu Pertiwi sedang menangis, putra-putri negeri bersedih. Duka lara akan musibah datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan datangnya bencana alam yang bertubi-tubi. Kebakaran hutan terus terjadi, banjir terus menimpa negeri ini. Bahkan saat ini kita sedang dilanda wabah virus corona yang menelankan seluruh negeri. Dan yang paling menyedihkan lagi hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2020 saja terdapat 1.724 bencana yang melanda negeri yang mengakibatkan 3,7 juta warga mengungsi, ratusan miliar pagi, kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi. Bahkan 2.857 warga tadi
sebagaimana tersirat pada jalan Zohar Fasad telah nampak kerusakan sedang keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Syekh Muhammad Ali As-Safi dalam kitab Syurh wa Tafsir sebagaimana mengutip pendapat Imam Al-Baiqani jilid 2 halaman 442, beliau menjelaskan bahawa penyebab terjadinya kerusakan yaitu berupa kelaparan, timbulnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya keberkahan dan munculnya berbagai macam kerusakan yang disebabkan oleh kemaksiatan manusia. Profesor Dr. Muhammad Qurai Shihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid 4 halaman 236, beliau menjelaskan kerusakan tersebut. Fil barri wal bahri, terjadinya di daratan dan di lautan. Kerusakan di daratan yaitu berupa gempa bumi, terjadinya tanah longsor, pencemaran lingkungan yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Sedangkan kerusakan di laut, rusaknya ekosistem sebagai dampak penurunan lingkungan. Kenapa kerusakan tersebut bisa terjadi hadirin? Jawabannya adalah salah insan, disebabkan oleh ulah manusia. Maksudnya adalah kerusakan tersebut disebabkan berkelimannya dosa dan kemaksiatan manusia. Sebab serasinya alam itu tergantung pada ketaatan umat manusia. Demikianlah nasiran Imam Ibnu Jarir dalam kitab Tafsirul Quranil Azim jilid 6 halaman 230 baris ke-10 dari atas. Hadirin, marilah sama-sama kita memperhatikan di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun kedua, yang paling banyak menjadi korban kerusakan adalah alam. Kenapa hadirin? Karena masing-masing negara yang berperang berlomba menciptakan senjata yang paling sempurna yang dapat menghasilkan sesuatu tidak hanya membunuh manusia, namun juga menghancurkan alam raya yang tiada berdosa. Hadirin, bahkan di saat tak berperang pun masih ada alam yang menjadi korban kerusakan disebabkan oleh industri dan bangunan. Tidak heran jika tangan jahil manusia bertingkah ceroboh, bersikap bodoh, bertingkah tidak senonoh terhadap alam ini. Gunung-gunung digunduli, perkebunan dihabisi, dan air laut pun dicemari. Akibatnya bencana tak terhindari, banjir terus menjadi berita TV, tanah longsor terus menimpa negeri ini, gempa bumi pun melanda bumi pertiwi yang membuat rakyat semakin sengsara, merana, tersiksa, bahkan menderita yang tiada tara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah solusi Al-Quran dalam menghadapi persoalan seperti ini? Sebagai jawabannya, marilah sama-sama kita mendengarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah firman Allah dalam ayat tadi merupakan landasan istiadat dalam upaya pencegahan bencana. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk mengantisipasikan pencegahan bencana. Yang pertama, dengan tidak merusak alam, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas dalam tafsir Tanbihul Jumaat jilid pertama halaman 168 baris ke-8 dari atas. Dan janganlah kamu merusak bumi dengan kemaksiatan dan mengajak kepada selain Allah. Maka haramlah hukumnya bagi kita, saya, saudara-saudara semua, untuk melakukan kemaksiatan dan menanam benih-benih dosa yang membuat Allah murka terhadap kita. Yang kedua, senantiasa bertaubat kehadiran Allah sebagaimana penjelasan Allah dalam ayat tadi. Lalu, bagaimanakah kondisi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah hadirin, saat ini para pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan program pemeliharaan lingkungan dengan penanaman 1000 pohon, pengolahan sampah yang berserakan, serta memberikan pelatihan bagi masyarakat. Namun, jujur kita akui hadirin, di balik fakta kegembiraan itu masih ada manusia-manusia durjana bermenang serigala, berbuatan buaya, berjaya dengan hanya merusak alam semesta demi kepentingan pribadi semata. Tidak peduli walau bencana alam tiba, tak peduli walau rakyat menderita, bahkan tak peduli walau orang lain merana. Oleh karena itu hadirin, dari uraian kami tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, timbulkan rasa kesadaran para manusia untuk memelihara dan menyuburkan alam semesta. Yang kedua, kepada para aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong bersikap tegas kepada para perusahaan-perusahaan tidak akar-akarnya. Yang ketiga, kepada para pengelola industri diharapkan bersikap hati-hati, teliti, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika hal ini yang dilakukan hadirin, insya Allah kami yakin alam Indonesia akan semakin subur, Indonesia semakin makmur dan menjadi negeri yang berdaulat, thayyibatun wa rahmatun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari berbagai macam musibah. Bismillah.
menyelesaikan syarahannya utusan dari Kecamatan Lima dengan cara Jana Syifa Umar sebagai tilawah dan Naura Amelia Putri sebagai sari tilawah. Perlu kami informasikan kepada seluruh pengunjung dan tim ofisial, kami mohon untuk peserta yang hadir jangan menyebutkan utusan dari mana. Cukup yang kami menyampaikan nanti di akhir syarahannya. Sekali lagi kami mohon kepada ofisial dan peserta untuk jangan menyebutkan nama utusan di pentas di tampilannya. Cukup dengan kami saja yang menyampaikan di akhir daripada acaranya. Terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan pemegang nomor peserta. Membangun karakter bangsa perspektif Al-Quran disilakan. Bersiap-siap nomor peserta 702. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul mustafa 'ala banil insan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala wa ahlihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, wahai pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, religion without science is dead and science without religion is dead. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahawa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahawa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahawa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistem. Tidak hanya berdimensi teologikal, ritual dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam untuk disiarkan kepada seluruh umat manusia yang salah satu fungsinya adalah huda linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, melalui penjelasan tersebut pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan syarahan kami yang berjudul Membangun Gerakan Bangsa Perspektif Al-Quran dengan rujukan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. Mari kita dengarkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisyah di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata Abdullah yang berarti aneka gelap, sedang An-Nur dengan berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka-ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan An-Nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau An-Nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan karakter bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Nabi
filsuf Aljazair terkemuka di dalam Al-Mustarikin wa asaluhu fi al-Farid hadis menjelaskan ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan karakter bangsa tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan membangun karakter bangsa. Itu termasuk Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, membangun karakter bangsa akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran. Karena hanya dengan demikian membangun karakter bangsa mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan menyediakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan membangun karakter bangsa. Demikianlah menurut Halim Yahya dalam The Quran Let's Do It Summit. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Umat Islam saat ini mengalami degradasi. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang membangun karakter bangsa dan teknologi, kita jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Islam yang konfusianistos. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Korea yang Buddhistos. Padahal 14 abad yang lalu telah diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya karya-karya luhur. Dan baca diri kita supaya hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi dengan serta diimbangi dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan membangun karakter bangsa dan mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai contoh kepribadian bangsa, maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran dari segi tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Taha ayat 113 berikut ini. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَسَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Quran, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penjelasan tersebut adalah mahabilu min amrillah wa iqabihi wa waqa'ihi bil umami qablahu. Apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah dari Allah, hukumannya dan hukumannya terhadap umat-umat sebelum mereka. Hadirin, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar contoh landasan kepribadian bangsa buat kita. Hal ini juga bisa dilihat dengan ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali, supaya kita dapat belajar membangun pribadi yang dimaksud. Wahai saudara-saudaraku orang Sawendo, ayo kita jadikan Al-Quran kandi pedoman hidup. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, ayo orang sami-sami mencontoh Al-Quran kanggo tuntunan kehidupan kurang. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, lapahkam jadikan Al-Quran sebagai pegungan uri. Wahai saudara-saudaraku orang Aceh, sama-sama jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Berdasarkan syarahan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, membangun karakter bangsa akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Kedua, bacalah Al-Quran supaya hidup teratur, bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur, dan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Ketiga, mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai contoh kepribadian bangsa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menyatakan mitra rezeki, ada hankaya dan hampapa. Semangat kita yo insan Qurani. tahun bangsa yang mata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim, peserta yang menyelesaikan syarahannya adalah utusan dari Kecamatan Kutabla dengan pensyarah Rizalul Hadi, Terikawa Muhammad Azil Asroki, dan Tilawah Muhammad Raja. Selanjutnya kita panggilkan peserta 725. Peserta 725 dengan judul syarahannya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Disilakan. Bersiap-siap peserta 726.
Cek, cek. Perbedaan mengantarkan kebersamaan. Kebersamaan mengantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan mengantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Laksana salam hormat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil awliya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa sahbihi alladhina battalul amwalahum lillah fastawjabul jaza'al 'udza. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat calon penghuni syurga. Dunia semakin cantik dan boleh dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan di kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat anak ruwet, mumet, dan culik. Bukankah miskinnya seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskinnya seseorang tidak dapat melihat dan mendengar berita-berita terkini atau headline news, maka ia menjadi terbodoh? Bukankah karena miskinnya seseorang dapat menjual hadiahnya, maka ia menjadi kufur? Dampaknya hadirin, kita hendak menjadi bangsa yang berjiwa pemilih, bermental amati, berwawasan, kerjaannya hanya mondar-mandir mengerjakan hal yang tidak jelas betul. Demikian hadirin, potret nyata rendahnya SDM yang beriman langsung kepada bangsa ini. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa kita yang sedang berada di era yang makin menegangkan ini, yakni era globalisasi. Oleh sebab itu, bergugah hati kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju, dengan landasan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا ينشروا فانشروا يرفع الله فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan yang terkutuk ya Allah yang maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlatah majelis, maka lepaslah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan bekerjalah Allah dan Rasul dan kamu akan dikembalikan kepada Allah mengetahui kamu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Berkaitan dengan ayat tersebut, Profesor Dr. Grashia menjelaskan pada ayat tersebut terdapat 3 perintah Allah kepada kita. Kita harus memiliki mental baja, tidak boleh menyerah. Usaha kita harus melakukan sebaik-baiknya. Dalam bekerja kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah. Jika hal tersebut telah kita kerjakan tapi berbangsa dan negara, bangsa yang tinggi yang bangsa, sebab sejarah membuktikan bukankah dan atas yang mampu mengubah peradaban dunia. Bukankah banyak orang-orang besar yang mengawali karirnya dengan beriman, tapi perjuangan Tuhan yang kita ikut atas kerjanya yang harus kita telah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bangsa dengan lingkup besar dan maka diperlukan SDM yang berkualitas, dan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas kita harus ciptakan pendidikan yang mengarahkan potensi iman dan ilmu serta diimbangi dengan etos kerja yang tinggi, sebab dengan etos kerja kualitas iman dan ilmu maka SDM akan mampu membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang berkualitas, berpendidikan dengan basis iman dan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bukan saya penduduk Muhammad, tingkah kamu cecekkan burung kedua. Oh, kamu ingat fitnah napotan? Lepas perkara tinggal jambo dengan kurcai jaran saifin burun wala burun di majar al-lisan. Kalau pedang mulai turun masih ada halaman sentuh, tetapi sebelum lidah mulai lagi tiada apa-apa lagi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan menyelesaikan syarahannya adalah utusan dari Kecamatan Pesan Lahtur. Widiatul Asyara sebagai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sairil adyan. Allahumma salli 'ala asyrafil anam wa 'ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Majlis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, patut kita sadari bahawa pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk Indonesia, negeri kita tercinta. Seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri, teknologi informasi dan agresi asing dalam semua lini, termasuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bahkan berbagai akses negatif pun tidak bisa terelakkan. Di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya dengan memasukkan sabu bertonton beratnya dengan sindikat jaringannya yang telah menggurita di tengah masyarakat kita. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara besar yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak, peringkat keempat di dunia. Kekayaan alamnya, baik yang bersumber dari daratan serta lautan, sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kuat untuk bisa mengeksplorasikan beberapa sumber daya alam terbesar di dunia ini. Seorang sosiolog Islam, Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan Bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung pada negara maju lainnya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan Al-Quran dengan judul Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Sebagai rujukan syahadat ini, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu
diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, firman Allah berikan kepada kita usaha berjalan usaha untuk nilai ibadah. Jika kita kaji lebih lanjut, maka kalimat i'malu kitab Al-Mustafa bin Ilmil Usul karangan di dalam kaidah Al-aslu fil amri wujubi. pada kewajiban ayat agama Republik Indonesia, yakni pada gini justru halaman 1 sampai 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud merupakan amal saleh yang dilakukan oleh Allah beserta mukmin dan atas apa yang telah melakukan hidup di dunia ini. Hal tersebut senang ungkapan Profesor Dr. Syihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 670 sampai 671. Demikian pula yang diungkapkan oleh Dr. Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar, yakni pada juz 11 halaman 41 sampai 44 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu merupakan amal saleh yang dilakukan manusia, merupakan perintah kepada manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahliannya. Hadirin yang berbahagia, demikian pula yang diungkapkan oleh Dr. Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar, yakni pada 11 halaman 200 halaman 41 sampai 44 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu merupakan perintah kepada manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahlian. Jika kita cermati lebih jauh dalam Islam, perintah bekerja selalu diseimbangkan antara kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Azakir dari Anas. Laisa khairikum man taraka dunyahu lil akhirati walal akhiratahu lidunyahu hatta yusiba jami'an fa inna dunya falahun ilal akhirah wala takunu kullan 'alan nas. Tidaklah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga
saudaraku, seiring dengan hadis tersebut serta sejalan dengan tekatan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan etos kerja yang tangguh, maka dibutuhkan sumber daya berwawasan luas dan berintegritas. Dalam konsep Islam, perintah ibadah selalu dikaitkan dalam perintah bekerja. Ini artinya saudaraku, perintah bekerja sudah menjadi bagian yang melekat dalam sendi kehidupan, sebagaimana telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 berikut ini. Yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 14 halaman 231 sampai 232 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fantasyiru yang berarti bertebaranlah, maksudnya setelah melaksanakan sholat fardu Jumat, maka diberikan kebebasan kepada umat manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahliannya. Hadirin yang berbahagia, demikian pula yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni pada jilid 4 halaman 439 sampai 440 menjelaskan bahwa kalimat fantasyiru yang berarti bertebaranlah kamu di muka bumi. Perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau artinya barat untuk dilakukan, yaitu mencari rezeki dari Allah agar memperoleh keberuntungan pada hari Jumat. Khalid Abdul Rahman Al-Hafi di dalam kitabnya Safwatul Bayan di Ma'anil Quran menjelaskan, Aina qudiyati shalah tafarraqu liyasarfi fi hawaikum. Jika kamu telah menunaikan salat, maka berbencarlah bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. begitu juga dengan ungkapan mujahid Islam yang mengandung sekali dan sugesti, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah juz 7 karangan Al-Hafidz Abu Fida Ibnu Katsir
Rukmanun bin lail wa bursanun bin nahar. Jika malam bagaikan rahim-rahim yang taat beribadah. Namun jikalau sang fajar menyingsing, laksana serigala bersimbah penuh, bertuah keringat, mencurahkan segenap potensi untuk berkarya. Saudaraku, di era globalisasi saat ini, menuntut sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi, yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap segala situasi terkini, dan tentunya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Qur'ani. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, Silahkan tidur dalam kedermataan. siapa yang enggan meningkatkan skill atau keterampilannya, Siap-siap merangkak dalam pengangguran. siapa yang lemah etos kerjanya, Akan digilas oleh kemajuan zaman. dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, berusaha dan meningkatkan etos kerja merupakan kewajiban dalam kehidupan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, maju mundurnya pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan etos kerjanya. Mari sama-sama kita hayati senandung syair berikut ini. Bangkitkan etos kerjamu, mencapai demi yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, sing-singkan dengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa. Satukan asa, capailah kita untuk membangun Indonesia. Indonesia. Akhirnya, buah durian, buah duku, cukup sekian dan thank you. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru selesaikan syarahannya, utusan dari Kecamatan Makmur dengan Rita Saputra sebagai pensyarah, Agus Nanda sebagai pelawak, dan Askia sebagai serisau. Siap pada peserta 727. Peserta 727 dengan judul syarahan membentuk generasi yang berkarakter diistimewakan.
daripada negara kita dalam sebuah perayaan Sumpah Pemuda berkata, berikan kepadamu 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Jika engkau berikan kepadaku 100 orang tua, maaf, aku tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Bung Karno berkata demikian? Karena beliau tahu pemuda memiliki potensi, energi, dan kekuatan dapat diandalkan untuk masa depan bangsa. Maka bangsa ini membutuhkan pemuda yang militan, walaupun di tengah hujan, letak di terpa mentari, pemuda yang menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Pantang menyerah kerana kegagalan, punyai jiwa visioner yang terarah, tak mudah terpengaruh pada isu-isu yang tidak jelas rimbanya, aliran sesat yang tak berdasar, pencucian otak yang tak beralasan, yang bermuara kepada kehancuran dan hilangnya masa depan. Putuslah harapan orang tua, maka kita harus menjadi pemuda yang tegar. Sepakat hadirin? Berkaitan dengan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Dewan hadirin yang kami muliakan, dengan adanya intelek yang kuat tentu akan melahirkan generasi yang Quran, sehingga dia tidak berkiblat materialistik, hedonistik, premisif, dan liberal. Dia tidak membiarkan Islam hanya tinggal slogan, Al-Quran tinggal tulisan. Tak senang bila hadis hampa dari pengamalan, tak dibiarkannya Nabi dan Rasul jadi dongengan. Sedih jiwanya bila ustaz dan kiai umpama artis dagelan, merantau batinnya bila masjid hanya tinggal bangunan. Itulah intelek yang kuat dan ideal yang sangat dinantikan untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Karena landasan itulah Islam membedakan antara pemuda militan dengan pemuda yang tanpa kecerdasan. Lebih jelasnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, Surah Az-Zumar ayat 9 berikut ini.
Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Syekh Said Qutb dalam tafsirnya Bintilalil Quran menjelaskan bahwa kalimat ya'lamun pada ayat tersebut artinya mengetahui dalam konteks ayat ini ialah mereka yang mampu meraih ilmu dan memandang agungnya kekuatan Allah dengan ilmu tersebut, sehingga timbullah ikatan seorang manusia dengan Allah secara totalitas tanpa mengenal ruang dan waktu. Di penghujung ayat tersebut ditekankan dengan kalimat ulul albab yang maksudnya mereka yang mampu melihat di balik segala kenyataan dengan pengamatan dan belajar. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, sebagai orang muslim kita haruslah berpikiran intelek yang berpedoman kepada Al-Quran dan tidak hanya bangga dengan sejarah nenek moyang masa lalu, akan tetapi menjadi diri sendiri untuk masa yang akan datang. Pepatah Arab berkata, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha ana. Tidaklah dikatakan seorang pemuda yang berani mengagungkan nenek moyang di masa lalu, akan tetapi yang dikatakan pemuda ialah yang berani mengacungkan tangannya dengan lantang ia berkata, inilah aku pemuda. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru menyelesaikan syarahannya putusan dari Kecamatan Kota Joa dengan judul syarahannya berbentuk generasi yang berkarakter dengan pensyarah Miftahul Rahmah, Hayatul Nafisah sebagai tilawah dan sari tilawah Miski Nafidah Dikra. Selanjutnya kami panggilkan peserta 728. Peserta 728 akan menyampaikan syarahannya dengan judul Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan yang Unggul. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata qawiyan shadida wa ja'ala al-mudiyya bihuna kamudiria thayyiba wa rabbun ghafur. Amma ba'd. Dewan
yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan umat Islam saat ini, terutama Indonesia, adalah umat yang tertinggal, terbodoh dan terbelakang jika dibandingkan dengan umat lain di dunia. Hadirin, kita perhatikan data berikut. Sumber daya alam di Indonesia yang subur makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian Indonesia ini berada pada puncak krisis yang mengkhawatirkan dan menyebabkan kita memiliki hutang, sehingga setiap bayi yang lahir di pundaknya sudah memiliki hutang. Pendidikan Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat Malaysia kini malah menjadi terburuk dan terbelakang. Tidak sedikit anak-anak yang putus belajar, banyak gedung-gedung yang ambruk karena tidak terurus. Banyak guru-guru yang berdemonstrasi menuntut kesejahteraan. Bahkan tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap bersaing di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memalukan sekaligus mengkhawatirkan. Ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Timbul pertanyaan, bagaimana hal ini terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena kita memiliki sumber daya manusia yang lemah. Oleh karena itu, kami 3 serangkai ingin menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Kualitas SDM dan Pembangunan Bangsa, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
Menurut Imam Suyuti dalam Lubabun Nubul fi Asbab Nuzul adalah berkenaan dengan pertanyaan saat Ibnu Abi Waqqas menjelang wafatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, sedangkan pewarisku hanya seorang anak perempuan. Bolehkah aku medekahkan 2/3 saja ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak boleh. Bagaimana kalau 1/3 saja ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, tidak boleh. Seraya berkata, jika kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan bercukupan, jauh lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan kekurangan, sehingga ia mengantungkan hidupnya pada orang lain. Jika haji lebih dalam, ayat tadi diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik hadirin, istibatnya yakhsha adalah sihat aman. Sedangkan kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu bil amri il-wujub. Pada dasarnya, perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian hadirin, wajib hukumnya kepada kita, saya dan saudara-saudara, untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita berada dalam keadaan lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan hadirin? Profesor Dr. Habibie, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita hindari pada generasi saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang paling kita khawatirkan, lemah akidah. Kenapa demikian? Sebab jika pemuda kita memiliki iman atau akidah yang lemah, maka ia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dengan budaya pacaran, free sex, dan pergaulan bebas yang merajalela. Hidup satu rumah tanpa diikat tali pernikahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah hadirin dampak langsung dari sumber daya manusia yang lemah yang harus kita hindari. Lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu, dan bermasyarakat dalam berbagai majelis? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalis fafsahu yasfa'illahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima
pengetahuan dan ilmu disebut secara beriringan pada ayat tersebut mengandung arti bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari ilmu. Begitupun sebaliknya, manusia beriman tapi tanpa ilmu, dia akan lemah dan mudah berdaya. Sebaliknya, manusia pintar tetapi tidak memiliki iman, dia akan menjadi jahat. Buah ganas, Bahkan lebih ganas daripada binatang buas. benar hadirin, pantas kalau Albert Einstein mengatakan science without religion is blind, but religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, akan tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Dengan demikian hadirin jelas, sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan saja untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, Teknokrat brilliant, politikus cerdas. akan tetapi kita pun dituntut untuk mencetak orang-orang benar, Insan-insan beriman serta individu-individu yang berakhlak mulia. mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka kami mengusulkan yang pertama kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, tolong pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti memberikan porsi yang besar dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Yang kedua, kepada para orang tua, tolong didik anak-anaknya dalam pendidikan keimanan dan akhlak, karena dengan orang tua adalah sebagai motor penggeraknya. Pendidikan pertama dan utama, jika disiapkan dengan baik, maka akan mampu melahirkan generasi yang baik pula. Yang ketiga, kepada seluruh warga negara Indonesia, mari ikut berpartisipasi sesuai dengan skill dan profesi masing-masing untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas. Dan bagi kita, insan beriman yang melakukan hal tersebut, berarti kita telah melakukan amal soleh karena berguna bagi nusa dan bangsa. Dengan demikian uraian tadi dapat kita simpulkan yang pertama, untuk membangun bangsa ini dari keterbelakangan dan keterburukan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, dan sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas tersebut diperlukan kerjasama dan sama-sama kerja semua pihak, pemerintah dan orang tua, sehingga mereka mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa thayyibah wa rabbun ghafur, bangsa yang jaya, sejahtera di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kelebihan kami adalah banyaknya kekurangan kami adalah sedikitnya kelebihan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Pajuhungan ungkot tarik, Bunuh di samping saban terasa. talongan menang yang ada lazim, Yang penting tampil dalam acara. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan selesaikan syarahannya utusan dari Kecamatan Pandra dengan Rayyan Fikri sebagai pensyarah, Afdal sebagai tilawah dan Sandi Ramadana sebagai sari tilawah. Siap-siap peserta
pemegang nomor 729. Disilakan. Ya
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan. Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Jumlatul Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan bahwa barang siapa yang terkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Demikianlah hadirin, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu, sehingga nantinya tercipta sumber daya manusia yang handal, yang profesional. Sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah, kerjaannya hanya merusak karakter luhur bangsa. Akibat lemahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan disalahgunakan, yang seharusnya menuntun pada jalan kebaikan, malah menjerumus pada tingkat kezaliman dan kesewenang-wenangan. Akhir-akhir kejahatan banyak dilakukan oleh mereka yang katanya orang-orang berpendidikan dan berwawasan tinggi. Statistik menunjukkan bila orang-orang miskin mencuri, kebanyakan dengan alasan hanya untuk makan sehari-hari. Tetapi jika orang-orang berpendidikan mulai beraksi dengan bersenjata pena, mengotak-atik dan memanipulasi data hanya dengan sekejap mata, mereka mampu merubah uang negara dengan nilai miliaran rupiah. Bukankah saat ini kita sedang dibikin bingung? Demikianlah hadirin, ilmu pengetahuan yang tanpa didasari ilmu keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berikut.
memberikannya kepada kau. Apa yang telah kamu kerjakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air. Dalam ayat tadi terdapat kalimat ya'malu yang berarti bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi, dan keilmuan masing-masing. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safatul Tafsirnya. Jika kita kaji lebih mendalam, hadirin, istinbat kalimat ya'malu adalah sifat amal yang dalam kaidah usul fiqh ditegaskan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan adanya suatu kewajiban. Demikianlah hadirin, wajib bagi kita semua untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Umar Syihab menjelaskan ayat tersebut terdapat 3 perintah Allah. Yang pertama, kita harus memiliki mental baja, tak mudah menyerah dan selalu berusaha. Dan yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal tersebut kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata, maka pasti bangsa kita akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas unggul, yang mampu membangun dan mewujudkan sumber daya manusia yang maju. Sebab sejarah membuktikan, bukankah dengan etos kerja yang tinggi, lahirlah orang-orang yang besar yang mampu merubah peradaban dunia. Bukankah banyak orang-orang besar yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran? Demikianlah hadirin, sumber daya manusia yang berkualitas selain harus menguasai ilmu pengetahuan, juga dituntut untuk memiliki etos kerja yang berkualitas, sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga amal ibadah. Jika hal ini dilakukan oleh insan-insan yang beriman, maka Allah akan membalas mereka berupa pahala yang berlimpah ruah, yang menjadi dambaan bagi setiap insan. Dari syarahan kami dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan. Dan yang kedua, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu, sehingga nantinya tercipta sumber daya manusia yang profesional. Dan yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas selain harus menguasai ilmu pengetahuan, juga dituntut untuk memiliki etos kerja yang berkualitas. Cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Tang semak pisang para on, tang semoyan lombaro sutra. Tungah kamu sampaikan santun. Gahkan mengombak ugahaba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang baru menyelesaikan syarahannya, utusan dari Kecamatan Pesangan, Indriani sebagai pensyarah, Auliani Putri sebagai pelawah, dan Arisa sebagai sari pelawah dengan judul syarahan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Selanjutnya, kita panggilkan peserta 730. Peserta 730 akan menyampaikan syarahannya dengan judul keragaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Disilakan bersiap-siap peserta 731.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salam hormat kami kepada Ketua Musabaqah Tilawatil Quran. Salam hormat kami kepada Dewan Juri yang telah mengadili kami dengan seadil-adilnya. Salam hormat kami kepada Rais Musabaqah Tilawatil Quran, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jikalau kita saksikan pada zaman ini, pada zaman yang dipengaruhi oleh teknologi dan informasi yang mempermudah literasi global untuk masuk ke dalam bangsa kita, suatu bangsa yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, kesopanan, keramahan menjadi ciri khas negeri ini. Terlebih, negeri ini identik dengan keberagaman suku dan budaya. Terkadang keberagaman inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk meruntuhkan negeri ini. Mereka terlebih dahulu masuk ke bangsa kita untuk merusak moral-moral bangsa. Oleh karena persatuan dan kesatuan harus mampu menjadi benteng kehidupan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hadir. Lalu bagaimana solusi dari persoalan tersebut? Jawabannya keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Merujuk firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Aisyah, Profesor Dr. Wabah Suhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat menyatakan asbabun nuzul ayat ini. Riwayat yang pertama bersumber dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Bulaika. Beliau mengatakan asbabul nuzul ayat ini berkenaan ketika Rasulullah memerintahkan seorang budak yaitu Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah untuk memandangkan azan di hari Fathul Makkah. Namun hadir, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, seraya berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengutus budak hitam ini untuk memandangkan azan? Padahal banyak di antara kami yang mampu melakukannya." Namun Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut, "Wahai sahabatku, jangan pernah kamu mulai seorang dari warna kulitnya, jangan pernah kamu mulai seorang dari suku bangsanya, jangan pernah kamu mulai seorang dari status sosialnya, karena sesungguhnya kita memiliki pangkat dan derajat yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita hanyalah imanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Pada waktu haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina. "Ya ayuhan nas, ala ila rabbakum wahid wa abakum wahid. Ana la fadla li arabin, ala ajabin, wa la li ajabin, ala arabin, wa la li aswada, ala ahmara, wa la li ahmara illa aswada, illa bitaqwa." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, asal usulnya orang kalian satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab. Begitu sebaliknya, tidak ada orang berkulit hitam atas berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan. Riwayat yang kedua bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud. Beliau mengatakan ayat ini berkenaan ketika Rasulullah menikahkan seorang budak yang hitam legam, yakni Abi Hindir, dengan seorang wanita dari Bani Bayadah. Namun hadirin, pemerintah Bani Bayadah secara serius bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin kami menikahkan kami yang cantik jelita dengan budak-budak kami yang hitam legam?" Belum sempat Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan ayat ini. Yang pada ayat ini terdapat kata lita'arafu. Imam Ali As-Sabuni dalam Safatul Tafasir yang mentafsirkan makna kata lita'arafu, menurut beliau
saling menghargai, saling bertoleransi, saling menebar cinta kasih, saling menebar kasih sayang tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, Tanpa pandang suku. dan tanpa pandang budaya. Tanpa perlu tahu dari mana dia, apa suku bangsanya, macam mana warna kulitnya. Karena sesungguhnya di negeri ini kita bersaudara. Saudara-saudaraku sekalian, persatuan dan kesatuan adalah tiang bagi suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh kemajuan dan kemunduran negara itu sendiri. Suatu bangsa akan hebat dan dikenal dunia apabila mereka bersatu. Sebaliknya, suatu bangsa akan hancur bahkan binasa apabila mereka berseteru. Bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang multi etnis, multi suku, multi ras, multi bahasa. Inilah yang menjadikan keunikan negeri ini. Inilah yang menjadi dasar negeri ini di mata dunia. Namun sungguh disayangkan, keberagaman yang seharusnya menjadi keunikan negeri ini, perbedaan yang seharusnya menjadi dasar negeri ini di mata dunia, malah berbuah angin mata. Peperangan, pertempuran, perebutan tahta kepemimpinan, bahkan pertumpahan darah disebabkan karena perbedaan negeri ini, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karenanya, wahai para pemuda bangsa, wahai para pemimpin bangsa, mari kita mempersatukan tekad, mari kita mempersatukan semangat, bersatu padu dan berjabat tangan di bawah satu semboyan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Itulah dasar kesatuan dan persatuan negeri ini. Karena kita satu usaha, satu bangsa, satu tanah air kita. United we stand, divided we fall. United pensiamo, divisi pensiamo. Acai, tak pasti ada hoja, tak pasti akarin, kira Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, perbedaan merupakan sunatullah dalam penciptaannya. Kita selaku umat Islam di Indonesia harus mampu menjaganya, membina hati tersebut. Sebagaimana Allah abdikan dalam surat Ali Imran ayat 105 berikut ini. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab-azab yang berat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dari ayat di atas secara jelas bahwa Allah melaknat orang-orang yang menghancurkan perbedaan. Bahkan Allah mengazab dengan azab yang pedih. Saudara-saudaraku sekalian, bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang multi etnis, multi suku,
multi ras, multi bahasa. Bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebagaimana perjuangan terdahulu memperjuangkan bangsanya, mereka tidak rela bangsanya hina. Mereka tidak rela bangsanya dijatuhkan harga diri. Mereka tidak rela bendera merah putih jatuh ke tanah demi memperjuangkan satu nama, yakni Indonesia Raya. siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia Raya, ragam suku dan budaya. Rasulullah juga bersabda, "Laisa minna man da'a ala asabatihi, wa laisa minna man mata'a ala asibatihi." Bukanlah golongan kami orang-orang yang berperang karena kesukuannya, dan bukanlah golongan kami orang-orang yang mati karena kesukuan. Oleh karena itu, mari kita membangun persatuan dan kesatuan menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Dari uraian yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Persatuan dan kesatuan adalah tiang bagi suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh kemajuan dan kemunduran negara itu sendiri. Suatu bangsa akan hebat dan dikenal dunia apabila mereka bersatu. Sebaliknya, suatu bangsa akan hancur bahkan binasa apabila mereka bersatu. Bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang multi etnis, multi suku, multi ras, multi bahasa. Perbedaan merupakan sunatullah dalam penciptanya. Maka kita selaku umat Indonesia harus mampu menjaganya, membina harta tersebut. Kita bangsa Indonesia harus mengambil sikap perjuangan terdahulu, yang mana perjuangan terdahulu mereka tidak rela bangsa yang dihina, mereka tidak rela bangsa yang dijatuhkan harga dirinya. Mereka tidak rela bendera merah putih jatuh di tanah demi memperjuangkan satu nama, yakni Indonesia Raya. Cukup di sini dulu syarahan singkat kami. Kami akhiri dengan Unsur wala wala tansur limang bala. buat rumah karena seni, Rusak sendi rumah binasa. buat bangsa karena budi, Rusak budi bangsa binasa. usikum binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim, peserta yang baru saja menyelesaikan syarahannya adalah lukisan dari Kecamatan Jempa dengan pensyarah Ramadan, Tarik Tilawah, Raja Iskandar dan Tilawah Ilham Mazid. Selanjutnya kami panggilkan peserta 731. Peserta 731 dengan judul syarahannya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Disilakan.
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Di era global abad ke-21 ini, sungguh banyak memiliki tantangan yang harus siap dan sikap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk berbenah diri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Tetapi masih banyak kaum berbahan sambil tiktokan, hobinya saling curi mencuri, saling sikap, saling singgung, bahkan saling menghujat. Betul hadirin? Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya kualitas sumber daya manusia yang berefek langsung terhadap kondisi nasib bangsa. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan musabaqah Syahril Quran kali ini, kami akan membawakan carahan yang bertema peningkatan kualitas SDM yang unggul menuju Indonesia maju dengan landasan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Wow.
ini melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurash dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 327 baris pertama dari atas menyatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ay, la ta'tahiru annahu idza masaha ahadukum fi akhihi aw idza amara bil khuruji faqaraja falahu rifatun wa rifatun indallah. Wallahu ta'ala la yuzi'u lahu bal yujzihi biha fid dunya wal akhirah. Sedangkan menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit di 3 halaman 85 baris ke-16 dari atas menyatakan, Yarfa'ullahu ta'ala al-mu'minina as-salihin minkum darajatin 'azimatan fil akhirah wa yarfa'ul ulama'a minkum darajatin 'azamat wa akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya, justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya di dunia dan di akhirat dengan derajat yang tinggi dan agung. Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 80 menjelaskan bahwa kelompok orang yang beriman dan beramal saleh serta berilmu pengetahuan akan lebih tinggi derajatnya, bukan karena ilmu yang disandangnya, melainkan karena amalan dan pengajarannya terhadap orang lain, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanan. Dengan demikian hadirin, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita harus mewujudkan modal pendidikan yang mampu memperdayakan dua potensi manusia secara simultan. Yang pertama, potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal. Yang kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Demikianlah ungkapan seorang ilmuwan barat yang bernama Albert Einstein. Jika ilmu tanpa didasari agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah. Akidah tidak dapat, akhlaknya tercela, yang kerjanya hanya bikin rusak negara dan bangsa. Sebagai bukti,
Peserta yang baru menyelesaikan syarahannya adalah utusan dari Kecamatan Samalala.
dengan pensyarat Ainul Yakin Ika sebagai tilawah dan Rukka sebagai sari tilawah. Selanjutnya kami panggilkan peserta 732. Peserta 732 dengan judul syarahannya membangun kesadaran manusia dalam penanggulangan bencana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ahya wa hakama bil mauti wal fana wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa sebanyak 263 bencana terjadi sepanjang bulan Januari dan Februari yang menyebabkan 163 jiwa meninggal, 11 jiwa hilang, 1.210 jiwa luka-luka, dan 1.896 rumah mengalami kerusakan. Sungguh-sungguh berita yang amat menyedihkan dan memilukan di awal tahun 2021 ini. Hadirin, banyak orang yang beranggapan akan bencana ini. Ada yang menduga bahwa bencana ini merupakan pertunjukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang banyak melakukan kemaksiatan. Ada pula yang memandangnya bahwa bencana ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga bagi manusia yang lolos dari ujian tersebut, maka Allah akan mengangkat derajat yang lebih tinggi di sisinya. Bahkan hadirin, ada yang beranggapan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan, kebohongan dan kebatilan, sehingga Allah murka mengirimkan azab dan bencana terhadap alam ini. Bencana datang silih berganti di negeri tercinta ini. Gunung berapi meletus, Asap dan kekeringan, banjir dan tanah longsor, bahkan gempa bumi yang diiringi oleh tsunami. tangisan air mata mengalir di pipi banyak pengungsi yang butuh empati. Harta benda hilang di telan bumi.
Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Hubungan di antaranya ialah simbiosis mutualisme, yaitu saling membutuhkan. Manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna dengan diberikan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran itulah manusia diberikan kedudukan yang tinggi di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah. Sebagai khalifah, hadirin, manusia diberikan kewajiban untuk menjaga alam dari penghancuran dan kerusakan alam. Namun hadirin, manusia hanya memikirkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi tidak pernah memedulikan etika perlindungan dan dampak negatifnya. Akhirnya eksplorasi terjadi di mana-mana karena
kekeliruan manusia dalam memahaminya. Efeknya terjadilah bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan virus yang sangat memungkinkan dunia, yaitu virus corona. Itulah yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungan hingga menyebabkan bencana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dari paparan di atas dapatlah kita garis bawahi bahwa penyebab terjadinya bencana alam yang pertama bima kasabat aydin nas, yaitu dengan ulah tangan-tangan manusia. Hutan dibetuli, terumbu karang dirusaki, ekosistem laut dikotori. Yang kedua, kenapa bencana itu terjadi? Karena banyaknya perbuatan dosa. Maut tidak balaun illa bidamb, tidaklah musibah itu turun melainkan karena perbuatan dosa. Perzinaan di mana-mana, Penggandaan dan perjudian, banyaknya mabuk-mabukan, bahkan maraknya pemerkosaan. hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, untuk mencegah terjadinya bencana alam, kita harus memperbaiki diri sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. dengan hakim yang adil lagi bijaksana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Muhammad Husain Tobat Abai di dalam tafsirnya Tafsir Al-Mizan juz 19 halaman 199 menjelaskan bahwa ayat tadi adalah perintah untuk memperhatikan hal apa yang alam diperbuat oleh manusia hari esok. Perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah kita kerjakan. Hal ini selaras seperti seorang pemuda yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan melihat hasilnya untuk diperbaiki kemudian hari. Dalam ayat tadi juga terdapat lafaz wal tanzur adalah fi'il mudhari yang diawali dengan lam amri. Berarti perintah untuk kita semua memperhatikan dan mengevaluasi terhadap hal-hal yang telah kita kerjakan serta
Yusuf halaman 394 menjelaskan bahwa ayat tadi adalah perintah kepada manusia untuk memperbaiki diri serta meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah dengan melalui proses kehidupan yang tidak boleh sama dengan kehidupan sebelumnya. Imam Al-Ghazali juga menegaskan kepada kita, perhatikanlah di mana manusia harus memperhatikan hal-hal yang akan diperbuat hari esok. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari paparan di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, alam semesta merupakan anugerah yang diciptakan oleh Allah, dilengkapi dengan sistem yang sangat serasi sesuai dengan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kedua, terjadinya kerusakan alam yaitu dengan ulah tangan manusia. Dan ketiga, untuk mencegah terjadinya bencana alam, kita harus memperbaiki diri serta bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tinggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat yang mengundang bala bencana terhadap negeri ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan akhirnya Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. riuh di laut gelombang bijak, awan yang cerah duduk di tegak. Maaf kamulah kehebat dan masalah, supaya anak muda di padang masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan menyelesaikan syarahannya adalah utusan dari Kecamatan Juli, Said Naufal Faiz sebagai pensyarah, Ahmad Riza sebagai tilawah, dan Muhammad Afdal sebagai sari tilawah. Dengan judul syarahannya membangun kesadaran manusia dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya kami panggilkan peserta 733. Peserta 733 dengan judul syarahannya membangun kesadaran manusia dalam penanggulangan bencana.
ini. Hadirin, banyak yang beranggapan akan bencana ini. Ada pula yang menduga bahwa bencana ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Ada pula yang memandangnya bahwa
Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari paparan di atas dapatlah kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, alam raya merupakan anugerah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilengkapi dengan sistem yang sangat serasi dengan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Yang kedua, kenapa bencana itu terjadi? Karena ulah tangan-tangan manusia. Dan ketiga, untuk mencegah alam dari penghancuran dan kerusakan, kita harus memperbaiki diri serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat yang mengundang bala bencana terhadap negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhirnya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru selesaikan syarahannya, utusan dari Kecamatan Juri dengan Isnaini sebagai pensyarah, Rosmawati sebagai tilawah, dan Anjali sebagai sari tilawah. Maka dengan berakhirnya nomor peserta 233, maka berakhir pula bahwa penyisihan cabang syarihil Quran Musabaqah Tilawatil Quran ke-35 tingkat Kabupaten Jember. Kemudian perlu kami sampaikan kembali kepada peserta untuk partai final ataupun yang melaju ke final, insyaallah tampilnya jam 13.30 besok. Tempat sampai detik ini belum ada dikonfirmasi oleh penyedia tempat. Pengumuman di panggung utama. Di panggung utama kalau tidak salah mungkin ada konfirmasi dengan penyedia di Masjid Agung.